Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fidyan Afkar, mahasiswa dari IAIN Pekalongan, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, kelas B, nomor induk mahasiswa 22273. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Quran atau untuk ulangan akhir semester. Saya akan memaparkan biografi dari seorang kiai karismatis yang merupakan pendiri pondok pesantren Raudhatul Thalibin, Rembang, Jawa Tengah, yaitu Kiai Haji Bisri Mustafa. Beliau lahir pada tahun 1915 Masehi atau bertepatan tahun 1334 Hijriah di Kampung Sawahan, Rembang, Jawa Tengah. Beliau putra dari pasangan suami istri Haji Zainal Mustafa dan Khadijah yang telah diberi nama Mas Hadi. Mas Hadi adalah nama asli beliau, Haji Bisri Mustafa, yang kemudian setelah menaikkan haji diganti menjadi Bisri Mustafa. Beliau adalah anak pertama dari 4 bersaudara, yaitu Mas Hadi atau beliau yaitu Kiai Haji Bisri Mustafa, Salamah atau Aminah, Misbah, dan Maksum. Selain itu beliau juga mempunyai saudara tiri yaitu Zuhdi, Maskanah, Ahmad, dan Tasmin. Pada tanggal 17 Rajab 1354 Hijriah atau Juni 1935 Masehi, beliau menikahi Ma'rufah binti Ki Khalil, dan dari pernikahan ini beliau dikaruniai 8 anak, yaitu Khalil, Mustafa, Adib, Faridah, Najihah, Labib, Nihayah, dan Atikah. Pada sekitar 1967 beliau kemudian menikah lagi dengan wanita asal Tegal yang bernama Umi Atiyah. Dari pernikahan ini beliau dikaruniai seorang putra yang diberi nama Maimun. Beliau ditinggal wafat ayahnya ketika umur 8 tahun. Pada saat waktu beliau, ayah dan ibu beliau serta adik-adik kandung beliau melaksanakan ibadah haji. Ayah beliau yaitu Kiai Haji Zainal Mustafa sering sakit-sakitan ketika melaksanakan ibadah haji, dan selesai ibadah haji ketika hendak berangkat ke Jeddah untuk pulang ke Indonesia, ayah beliau dalam keadaan sakit keras. Kemudian di saat kapal akan diberangkatkan, wafatlah sang ayah dalam usia 63 tahun. Jenazahnya kemudian diserahkan kepada seorang syekh dengan menyerahkan beberapa jumlah uang untuk ongkos dan sewa tanah pemakaman, sehingga keluarga tidak tahu di mana makam almarhum Haji Zainal Mustafa atau ayah beliau Kiai Haji Bisri Mustafa. Sepeninggal Haji Zainal Mustafa, ayahnya, keluarga Bisri merasakan ada perubahan yang besar dari kehidupan sebelumnya. Sepeninggal itu tanggung jawab keluarga sepenuhnya berada di tangan Haji Zuhdi. Kemudian pendidikan beliau atau pendidikan Kiai Haji Bisri Mustafa, yaitu pertama beliau pernah didaftarkan oleh Haji Zuhdi di sekolah HIS, yaitu Holland Island School. Sekolah tersebut milik penjajah Belanda yang dikhususkan bagi para anak-anak pegawai negeri yang berpenghasilan tetap. Sedangkan beliau yaitu Kiai Haji Bisri Mustafa hanya seorang anak pedagang dan tidak boleh mengaku dan diakui
sebagai keluarga orang lain, hanya bisa untuk belajar di sana. Namun setelah Kiai Khalil Kasingan mengetahui hal tersebut, maka Kiai Khalil Kasingan memberi nasihat kepada Haji Sudi untuk membatalkan dan mencabut dari pendaftaran masuk sekolah di HIS karena dikhawatirkan kelak Bisri punya watak seperti penjajah Belanda jika masuk di sekolah HIS. Kiai Khalil beranggapan bahwa masuk di sekolah penjajah Belanda adalah haram hukumnya. Kemudian Bisri disekolahkan di Ongkoloro selama 3 tahun dan lulus mendapatkan ijazah. Setelah lulus dari sekolah Ongkoloro, beliau diperintah oleh Haji Sudi untuk turut mengaji dan mondok pada Kiai Khalil Kasingan. Namun beliau tidak kerasan ketika mondok. Pada tahun 1930 beliau kembali lagi mondok ke Kasingan untuk belajar mengaji dan mondok untuk belajar mengaji kepada Kiai Khalil. Bisri Mustafa atau beliau kemudian dipasangkan oleh ipar Kiai Khalil, yaitu yang bernama Suciai. Pada tahun 1932 Bisri meminta restu pada Kiai Khalil untuk pindah ke pesantren Termas yang diasuh oleh Kiai Dimyati. Kemudian beliau wafat. Kiai Haji Bisri Mustafa wafat pada hari Rabu tanggal 17 Februari 1977 atau bertepatan 27 Safar 1397 Hijriah menjelang asar di Rumah Sakit Umum Dr. Karyadi Semarang karena serangan jantung, tekanan darah tinggi, dan gangguan pada paru-paru. Sebelumnya tidak ada tanda-tanda bahwa Kiai Haji Bisri Mustafa akan wafat, tetapi beberapa orang dekat beliau mengatakan bahwa di banyak kesempatan pidato dakwahnya pada hari-hari terakhir beliau banyak mengulas soal ukhrawi lebih dari biasanya. Dalam keadaan sakit itu Kiai Haji Bisri Mustafa diketahui tidak pernah absen dalam melaksanakan sholat fardu walaupun dalam keadaan lemah sekalipun. Di antara karya-karya beliau yaitu umumnya mengenai masalah keagamaan yang meliputi berbagai bidang, diantaranya ilmu tafsir dan ilmu hadis, serta ilmu nahwu, shorof, syariah atau fikih, serta tasawuf, akidah, ilmu mantik, dan banyak lainnya. Jumlah dari semua hasil karya beliau kurang lebih 1176 judul. Di antaranya yaitu Tafsir Al-Ibris, Lima'rifatil Quran, Al-Azizi bil Lughatil Jawiyah, Al-Aksir fi Terjamah Ilmu Tafsir, Terjamah Manzumah Al-Baikuni, dan lain-lain. Masih banyak dari hasil karya beliau. Kemudian karya-karya hasil beliau itu di atas pada umumnya ditujukan pada santri-santri. Kelompok sasarannya yaitu santri-santri serta masyarakat. Yang pertama itu untuk kelompok santri yang sedang belajar di pesantren. Biasanya karya-karyanya berupa ilmu nahwu, shorof, mantik, dan balaghah. Yang kedua yaitu untuk masyarakat umum di pedesaan yang giat dalam pengajian di surau atau langgar, itu banyak berupa ilmu-ilmu praktis yang berkaitan dengan ibadah. Itulah biografi singkat dari Kiai Haji Bisri Mustafa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.